Jangan meminta bantuan orang lain padahal kita sendiri mampu melakukannya, karena itu membuat kita lemah dan kita mudah sekali kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Jangan meminta bantuan orang lain padahal kita sendiri mampu melakukannya, karena itu akan melemahkan kita dan membuat kita mudah kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Waduh, gimana nih? Tadi denger yang pertama sama yang kedua itu pasti beda banget. Yaps, karena pikiran manusia itu terdominasi oleh yang dilihat, yang didengar, dan langsung deh perasaannya bermain. Maka usahakan ketiganya itu selalu sinkron ya teman-teman, sehingga kita itu nggak mudah untuk membunuh karakter orang lain padahal kita sendiri belum tahu kebenarannya. Oke, apa kabar di hari hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, ditambah kebahagiaannya, ditambah keimanannya, dan seluruh harapan di tahun 2022 ini bisa terrealisasi dengan baik. Baik, untuk hari ini Bunda mau ngebahas trik menabung anti stres dan anti gagal. Yuk kita pahami bersama bahwa menabung bukanlah membangun kekayaan, tapi membangun kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menabung bukan hanya mengumpulkan uang, tapi bagaimana cara kita untuk rasa syukur ini senantiasa berkembang. Nah itu tuh. Jadi jangan salah pikir gitu, wah nabung berarti dia pelit. No, justru kita lagi ngebangun nih rasa syukur kita kepada Allah ya. Sebagaimana Allah percayakan rizkinya sama kita, kalau nanti dimintai pertanggungjawaban, bahasanya kita nggak AAU atau alias gitu ya, banyak banget uang yang terbuang sia-sia. Ya kalau nih emang uangnya banyak banget, terbuang sia-sia itu nggak nangis-nangis ya kan, itu masih mending. Kadang-kadang uang yang dikumpulkan secara susah payah terus terbuang secara sia-sia, stres lagi, mengumpulkan lagi, dibuang lagi, dan nangis lagi. Itu udah kayak lingkaran hula hoop ya kan, nggak keluar-keluar. Nah, menabung itu adalah cara kita untuk menumbuhkan kebiasaan, mengembangkan uang kita. Meskipun uangnya itu terdengarnya recehan, tapi ketika mereka bersatu berdaulat, adil dan makmur, waduh itu uang apa Pancasila. Mereka itu bisa membantu kita untuk mewujudkan impian. Jadi ayo kita mulai kumpulkan ya, menabung dari nominal yang paling realistis yang bisa kita kumpulkan. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan supaya nggak stres, supaya nggak gagal adalah jangan terlalu banyak mikir. Kadang-kadang realistis itu lebih penting dari idealis. Bener gak tuh? Ya kayak berat badan ya, idealnya 60, realnya pakai M tuh bisa, tapi ternyata realnya 60-nya tuh nggak bisa pakai L. Kan lebih penting yang realistis ketimbang yang idealis tadi. Maksudnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, menabung itu jangan terlalu banyak mikir, tapi teman-teman harus tahu nih kisah untuk menabungnya tuh seperti apa, sehingga nggak cuma ikut-ikutan. Contoh nih ya, idealnya orang yang gajinya 4 juta rupiah bisa menabung di angka 1.200.000. Tapi realistis ya, ada orang yang gajinya 4 juta dengan kesehatan yang mohon maaf teman-teman gak sama kayak yang lain, sehingga dia harus terus-terusan mengkonsumsi obat tertentu. Contoh kayak gitu aja ya, itu simpelnya. Sehingga gaji 4 juta rupiah jangankan untuk saving, untuk living aja tuh masih kurang. Apakah kita bilang dia tidak pandai menabung? Atau akankah kita bilang bahwa hidupnya dia boros? Enggak ya teman-teman. Jadi ayo buat kisah kita sendiri. Sebelum kamu nabung gagal dan gagal lagi, ayo hitung serealistis apa sih kamu mampu menabung. Contoh challenge Rp20.000. Setiap ada uang Rp20.000 masuk ya ke tong. Ingat teman-teman, kalau jatah sayurannya aja hanya Rp20.000 per hari, gimana bisa yang Rp20.000-nya itu masuk ke tong gitu ya. Tong ini maksudnya bukan tong sampah ya teman-teman. Tong tabungan, Bunda bilangnya tong tuh kan ya. Emang orang Depok kayak gini teman-teman. Jadi ayo gitu, gak bisa. Hitung kembali berapa sih angka yang bisa aku tabungin. Dan please banget, sebelum kamu memecah-mecah gitu ya tabungan dalam jumlah yang banyak,
Atau mungkin yang lebih dikenal dengan sinking fund gitu ya, banyak gitu. Boleh nggak sih? Boleh banget, tapi ingat itu hanya tabungan keinginan yang dimana isinya kalau bisa gunakan dari sisa anggaran. Ayo berfokus dulu untuk mengumpulkan dana darurat, sehingga ketika dana darurat ini sudah ada di rekening, jumlahnya bebas, teman-teman senyamannya, kita akan jauh lebih leluasa untuk mengembangkan uang lagi untuk mendatangkan sumber income. Nah, cara terbaik untuk mengelola uang adalah sebenarnya dengan mengembangkannya. Sehingga ibaratnya nih ada sebuah meja, kaki-kaki itu adalah income kita. Kalau aja kita punya income lebih dari satu, setidaknya ketika kaki yang lain sakit atau rapuh, masih ada income lain sebagai penopangnya gitu. Jadi kita harus benar-benar memanage alam bawah sadar kita bahwa saya sanggupnya menabung 2000 dan kita nikmati prosesnya pastinya. Gak apa-apa, yang lain udah nyampe challenge 2 juta rupiah, aku masih di 500 ribu. It's okay karena kita punya kondisi support system yang sangat berbeda. Ayo teman-teman, udah bikin challenge apa nih di 2022? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Langkah kedua, selain idealis dan realistis tadi, menabung itu harus membangun alam bawah sadar, sehingga menabung ini adalah gerakan refleks, dimana kalaupun dapat penghasilan tambahan, yang dipanggil pertama dalam pikiran kita adalah menabung. Ayo isi tabungannya dulu, jangan check out marketplace dulu, mari. Ayo isi dulu tabungannya, sehingga kita tuh nggak bertanya-tanya uang kita kemana ya, dagangannya laris, jualannya oke, tapi kok uangnya nggak pernah kumpul. Jangan-jangan kita menjadi pencuri di uang kita sendiri. Yaitu jualannya banyak tapi nafsu jajannya yang terpanggil. Nah itu tadi ya, makanya dibangun dulu nih alam bawah sadar. Caranya gimana? Bunda udah pernah bahas di video sebelumnya. Harus memaafkan masa lalu kita yang buruk dalam mengelola uang. Karena kalau itu nggak dimaafkan, akan terpanggil-panggil lagi dan kita akan membrand diri kita ini dengan pikiran bahwa oke, aku memang orang yang boros, aku emang orang yang nggak bisa hemat, dan aku menikmati keborosan aku. Padahal kalau dia ngelihat temennya dari hasil tabungan beli mobil, dari hasil tabungan bisa umroh, dia agak-agak kayak sedih juga sih sebenarnya. Tapi seolah-olah kayak dimanipulasi. Nggak apa-apa lah ya, hidup cuma sekali, harta nggak dibawa mati. Yaps, bener banget, harta emang nggak dibawa mati. Tapi ingat, harta yang kita tinggal di dunia bisa aja loh jadi amal jariah dan menolong banyak amal pahala kita untuk di akhirat. Waduh, ini kayak mamah dadah ya Bun Ai di hari Sabtu ya. Bercanda teman-teman. Nah, tips yang ketiga dari Bun Ai, gimana sih supaya nabungnya anti gagal, adalah mengetahui betul kepribadian kita tuh seperti apa. Contoh nih, jari kita sakit, terus kita tuh kayak bingung, yang sakit yang mana sih? Kok jarinya sakit tapi mencet pipi ikut sakit, mencet tangannya ikut sakit, mencet kakinya juga ikut sakit, diobatin semua, padahal yang sakit itu jari. Nah itulah pentingnya kita mengetahui dulu kepribadian. Wah, kalau di Smart Mom Class dibahas nih. Teman-teman yang mau ikutan juga untuk Smart Mom Class Batch 2 udah dibuka ya. Pendaftarannya boleh langsung cek IG keluarga_Bun Ai. Belajarnya via grup WhatsApp dan gak terikat waktu, jadi santai aja. Teman-teman yang kerja bisa nyimak setelah pulang kerja. Untuk HTM-nya 28.000 udah termasuk sedekah. Oke, kita lanjut ya. Wah, video ini mengandung iklan ya Bun Ai. Gak apa-apa, dibanding mengandung bawang nanti nangis ya kan. Oke, jadi kita tuh gak gampang stres, gak gampang menyalahkan diri sendiri, gak gampang insecure. Ibu-ibu insecure, katanya gak bisa nabung aku Bun Ai, aku tuh boros Bun Ai. Pas ditelaah, pas dibedah gitu kan, keuangannya ternyata yang boros bukan dia, tapi suaminya. Mohon maaf, makannya harus pilih-pilih. Terus ternyata dia bukan gak bisa nabung, cuman gak tegaan sama anaknya karena jajan terus. Itu fungsi banget kenapa kita harus tahu kepribadian kita, sehingga kita tahu nih, oke, saya kepribadiannya begini, saya borosnya di sini, kita obatinya di sini, gitu. Baru deh nabung. Jadi jangan keder, nabung ini belum kelar, kok lihat dia kayaknya nabungnya lebih gampang ya, ditenggelamin lagi tabungan yang sebelumnya. Ujung-ujungnya apa? Waktunya habis dan belum menemukan metode yang pas. Bahkan tambah stres karena merasa diri ini gak nyampe ke challenge apapun. Ini yang be careful banget, ini yang harus di warning banget sih di dalam hidup kita.
Tapi sampai menit ini teman-teman jangan lupa ya, kalau yang lagi ngomong ini tuh cuma ibu rumah tangga biasa. Jadi teman-teman bebas banget sih. Bun Ai kamu bohong kamu. Bun Ai ini mah nggak sesuai, nggak apa-apa. Bun Ai mah ikhlas-ikhlas aja gitu. Yang penting mah selama cuma komentar di video YouTube Bun Ai nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngambil tabungan Bun Ai. Kalau ngambil tabungan Bun Ai mah berdiri paling depan. Waduh, bercanda teman-teman. Jadi itu ya, kita harus tahu dulu kepribadian kita untuk menabung sehingga kita tuh nggak kayak orang A kita ikut A, orang B kita ikut B. Ingat ya, penghasilan bisa sama, kondisi, support system, lingkungan itu sangat berpengaruh untuk pencapaian target apapun. Gak cuma nabung, target apapun. Budgeting gimana Bun Ai? Ya sama. Kadang udah bikin budgeting, tiba-tiba nih ya kan, karena suaminya tipe sanguinis, istrinya melankolis, wah selesai deh. Istrinya nggak tegaan kalau suaminya minta, suaminya nggak tegaan kalau tamu datang, pengennya ngasihnya lebih-lebih aja. Ya udah, akhirnya apa? Boros. Kalau di on budget nggak masalah, atau tamunya cuma sesekali doang ya nggak masalah ya. Karena memuliakan tamu juga kan sunnah Rasulullah gitu. Jadi nggak apa-apa. Masalahnya ini kalau tamunya setiap hari atau udah kayak ini absen tetap gitu, tiba-tiba datang untuk sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, terus harus ada cemilan, makan, disambut. Tamunya itu lagi nggak berubah juga, ya udah kelar deh. Udah waktunya terbuang ya kan. Syukur-syukur yang diomongin bermanfaat. Masalahnya kadang-kadang yang diomongin nggak bermanfaat. Tambahlah tuh dosanya, tambah lagi kebablasannya dan banyak hal lainnya. Jadi ayo, dalam menabung teman-teman harus realistis, harus punya cerita sendiri, harus punya kebiasaan yang dibangun dulu, dan terakhir ya itu tadi, harus tahu kepribadiannya supaya nggak gampang stres, nggak gampang gagal, dan kita tuh tahu hitung-hitungan yang pasti yang bisa kita capai untuk step pertama keberhasilan kita dalam menabung. Itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Sebelumnya yang udah ngeklik video ini sampai akhir, selalu support channel keluarga Bun Ai, terima kasih. Dan jika berkenan boleh bantu Bunda share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Udah lihat backsoundnya ya. Baby Agni udah bangun. Jadi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya.